Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau bikin kue ulang tahun dengan topping jajanan warung yang murah meriah, tapi hasilnya jadi cantik banget seperti ini. Dan yang paling penting, ini juga bisa banget dijadikan sebagai ide jualan ya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja ke cara pembuatan. Yang pertama, kita siapkan wadah dan saringan, masukkan 4 sendok makan tepung terigu pro sedang, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, tambahkan juga 2 sendok makan coklat bubuk, tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Nah, ini kita saring supaya tidak ada yang bergerindil. Aduk-aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata, kemudian ini kita sisihkan. Lanjut ke bahan berikutnya, siapkan air mendidih, kemudian masukkan 120 gram coklat DCC, lalu tambahkan juga 120 ml minyak goreng, dan ini kita steam sampai coklatnya mencair. Kalau udah, selanjutnya ini kita sisihkan dan biarkan coklatnya sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bahan berikutnya, siapkan wadah, masukkan 5 butir telur suhu ruang, lalu tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir, tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanila, kemudian tambahkan 1 sendok teh SP, boleh menggunakan ovalet atau TBM ya, dan ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya, kita masukkan bahan kering yang tadi sudah kita ayak. Nah, sebelum di mixer kembali, ini kita aduk-aduk dulu supaya tidak berterbangan kemana-mana. Dan ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah ya. Tidak perlu lama-lama, hanya sampai tercampur saja. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita masukkan coklat DCC yang sudah dingin. Kemudian kita mixer kembali sebentar aja ya teman-teman. Kalau udah, selanjutnya kita matikan mixernya. Dan ini akan aku aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan cairan yang mengendap di bawah ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku gunakan loyang bulat ukuran 20 cm. Untuk loyangnya sendiri teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Olesi dulu dengan sedikit margarin sampai ke bagian samping, kemudian lapisi dengan baking paper atau kertas roti, lalu olesi kembali dengan margarin supaya nggak lengket ya teman-teman. Kemudian kita masukkan aja semua adonannya. Selanjutnya kita ratakan permukaan atasnya. Jangan lupa juga dihentak-hentak beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar ya. Dan ini siap untuk kita kukus. Nah, ini air kukusannya sudah mendidih dan beruap banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang bulat, tutupnya jangan lupa dilapisi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes di atas kue. Dan ini kita kukus selama 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. 40 menit kemudian ini kuenya udah matang ya teman-teman. Boleh juga dites tusuk, jika tidak ada yang menempel di tusukan artinya ini udah matang. Langsung aja kita keluarkan dari kukusan. Nah, selagi kuenya masih panas, ini langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Dan ini hati-hati ya teman-teman, karena ini kuenya masih panas banget. Kalau udah, selanjutnya ini kita biarkan sampai kuenya benar-benar dingin, kemudian kita oles dengan buttercream. Nah, ini kuenya udah dingin ya teman-teman, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini aku potong menjadi 2 bagian dulu ya. Langsung aja kita oles dengan buttercream. Nah, untuk buttercreamnya di sini aku tambahkan sedikit pasta mocha ya teman-teman. Untuk buttercreamnya sendiri teman-teman boleh sesuaikan dengan selera aja ya.
Kalau sudah cukup, kita tumpuk kembali seperti semula ya teman-teman. Selanjutnya kita potong kembali bagian kue yang atasnya ya teman-teman, dan ini hasilnya. Ini juga sudah aku pindahkan ke alas kue ya. Kita oles kembali menggunakan buttercream. Selanjutnya, karena aku nggak punya meja putar, jadi aku gunakan loyang bulat yang tadi kita pakai ya teman-teman. Dan ini bisa juga jadi alternatif buat teman-teman yang nggak punya meja putar ya. Dan langsung aja kita olesi dengan buttercream ke seluruh bagian kue. Selanjutnya ini akan aku ratakan menggunakan pisau seperti ini, dan ini teman-teman juga boleh menggunakan scraper. Untuk pemula seperti aku, ini jadi bagian yang paling terlama ya teman-teman, karena jujur aja ini pertama kalinya aku buat kue ulang tahun. Nah, buat teman-teman yang udah jago, boleh dong sharing-sharingnya, bisa di kolom komentar ya. Untuk menghaluskannya, di sini aku juga menggunakan scraper seperti ini ya teman-teman. Jika menggunakan meja putar, mungkin ini jadi lebih cepat dan lebih mudah ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lumayan deh ya kalau buat pemula. Selanjutnya kita lap-lap aja alas kuenya supaya hasilnya jadi lebih rapi. Kalau udah, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini aku sudah melelehkan coklat DCC, kemudian ditambahkan sedikit minyak goreng supaya hasilnya lebih mengkilap. Tinggal kita tuang seperti ini aja ya teman-teman, tapi jangan terlalu banyak karena kita mau membuat motif garis-garis di pinggiran kuenya ya. Nah, sebelum coklatnya mengeras, kita bersihkan dulu coklat yang ada di alas kuenya ya teman-teman. Kemudian kita lap-lap menggunakan tisu seperti ini supaya hasilnya jadi lebih rapi. Selanjutnya kita hias bagian bawahnya menggunakan buttercream, dan ini split yang aku gunakan seperti ini ya teman-teman. Untuk bentuknya teman-teman juga boleh sesuaikan dengan selera ya. Kemudian hal yang sama pun di bagian atasnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk topping jajanan warung, di sini aku pakai jajanan yang seperti ini, dan untuk jajanannya sendiri teman-teman juga boleh sesuaikan dengan selera ya. Oke, langsung aja kita mulai menghias. Nah, yang pertama di sini aku pakai pocky. Untuk pokinya di sini aku hanya menggunakan 3 ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita susun aja semua jajanan yang mau kita pakai ya. Nah, kalau udah, selanjutnya kita beri lilin juga. Nah, untuk lilinnya ini aku pakai bentuknya seperti ini supaya hasilnya juga jadi lebih menarik ya. Untuk lilinnya pun boleh disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk toppingnya sendiri ini nggak aku pakai semua ya teman-teman, karena ini udah kepenuhan banget ya. Dan ini dia setelah kuenya selesai dihias. Gimana cara buatnya? Gampang banget ya teman-teman. Dan ini recommended juga buat ide jualan ya. Hasilnya cantik dan sangat menarik. Semoga videonya bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan mohon maaf banget ya teman-teman, aku nggak bisa potong kuenya sekarang karena ini kue ulang tahun buat acara anak aku besok ya.
Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.